Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh IPA. Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu struktur dan lapisan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran IPA, Miss ingin selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu tetap di rumah, untuk stay at home dan selalu menjaga kebersihan. Berikut ini adalah cara pencegahan kita dan keluarga mencegah dari virus corona. Yang pertama itu bisa menggunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan bagian atas. Tapi nggak hanya orang sakit saja ya, sekarang sudah diwajibkan untuk menggunakan masker saat kita keluar rumah. Terus tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, rajin berolahraga dan istirahat cukup. Jangan lupa juga setiap pagi untuk berjemur ya. Lalu makan dengan gizi yang seimbang, minum air mineral minimal 8 gelas per hari, jaga kebersihan lingkungan, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan virus atau tidak boleh makan daging mentah. Terus kemudian bila demam dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Itu dia upaya pencegahan kita dari virus corona, dan yang paling penting adalah jangan lupa selalu berdoa. Karena bagaimanapun kita sudah ikhtiar, semuanya diserahkan lagi kepada Allah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Kita masuk ke struktur bumi. Bumi merupakan salah satu dari planet yang berada di dalam satuan tata surya yang terus berevolusi mengelilingi matahari dengan memiliki bentuk yang oval, layaknya bola yang ditekan pada bagian atas dan bagian bawah atau kutub, sehingga terbentuk tonjolan pada bagian terluar pada bumi yang kita sebut dengan garis khatulistiwa. Oke, kita akan membahas tentang struktur bumi, yaitu kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantel, inti luar atau outer core, inti dalam atau inner core. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama itu lapisan bumi atau kerak bumi. Oke, kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi. Pada lapisan kerak bumi inilah manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Dengan ketebalan lapisan kerak bumi antara 5 sampai 70 km. Lapisan dan struktur kerak bumi terdiri atas bebatuan beku, sedimen, dan metamorf. Tidak hanya berupa bebatuan yang ada lapisan kerak ini, terdapat banyak gas pembentuk bumi yang berada pada lapisan bumi ini. Di antaranya adalah gas oksigen sebanyak 46,6%. Jadi ciri-cirinya ini adalah pada kerak bumi, lapisan terluar ya dari planet bumi, terus memiliki ketebalan 8 sampai 40 km dan jarak kerak benuanya ini adalah 35 km, sementara kerak samudranya ini adalah 7 km. Yang kedua, selimut bumi atau mantel. Lapisan mantel bumi ini merupakan lapisan yang paling tebal serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi atau gunung meletus di gunung berapi. Ketebalannya mencapai 2.900 km, tersusun dari campuran besi dan magnesium, suhunya itu 2.800 derajat Celcius. Selain memiliki ketebalan yang paling tebal di struktur lapisan bumi, lapisan mantel bumi juga memiliki suhu yang panas hingga mencapai 3.000 derajat Celcius. Yang ketiga itu adalah inti bumi bagian luar atau outer core. Oke, jadi inti bumi itu ada dua bagian ya, ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ini memiliki ciri-ciri ketebalan lapisan inti bumi bagian luar setebal 2000 km, terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat panas dan cair, memiliki suhu mencapai 2000 Celcius.
Ini adalah bagian luarnya. Sekarang inti bumi bagian dalam atau inner core. Ciri-cirinya itu memiliki ketebalan 3.500 km, bagian luar berupa cairan, bagian dalam berupa padatan, dan memiliki suhu 3.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Makanya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tidak cocok ya untuk berada di dalam inti bumi ini. Lanjut kita ke lapisan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer bumi merupakan susunan lapisan gas yang menutupi seluruh permukaan bumi. Lapisan atmosfer ini membentang sejauh ratusan kilometer ke atas dengan setiap tingkatan atmosfer memiliki kerapatan dan padat gasnya tersendiri. Jadi lapisan atmosfer bumi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Kalau bagian bawah itu dimulai dari permukaan bumi sampai dengan ketinggian mencapai sekitar 50 km. Sementara lapisan atmosfer kedua adalah lapisan atmosfer bagian atas, dimulai dari 50 km sampai lapisan atmosfer teratas. Ini gambarnya ya. Susunan dan urutan lapisan atmosfer bumi bisa dilihat dari gambarnya ya. Ini yang pertama, dari permukaan bumi sampai 10 km ini disebut troposfer. Kemudian naik lagi sampai 45 km ini disebut stratosfer. Kemudian naik lagi disebut mesosfer. Dan yang paling atas ini mencapai 100 km itu disebut termosfer. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu lapisan troposfer. Oke, lapisan troposfer, lapisan ini merupakan lapisan bumi pertama yang paling bawah. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan udara bumi yang makhluk hidup tinggal pada lapisan udara bumi yang satu ini. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Ketinggian rata-rata mulai dari permukaan bumi dari 11 km sampai kepada lapisan perbatasan sekitar 50 km. Terus temperatur kenaikan pada lapisan troposfer rata-rata 15 derajat Celcius di permukaan laut dan akan menurun sampai sekitar minus 56 derajat Celcius seiring dengan kenaikan ketinggian. Yang kedua itu adalah lapisan stratosfer. Oke. Urutan lapisan bumi kedua setelah troposfer adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini merupakan lapisan atmosfer yang pesawat melakukan tindakan mengudara. Ciri-ciri lapisan stratosfer pada lapisan atmosfer antara lain yaitu ketinggian rata-rata 11 km sampai dengan 50 km. Suhu rata-rata mengalami penurunan suhu atau temperatur dari minus 2 derajat Celcius sampai dengan minus 56 derajat Celcius pada bagian atas stratosfer. Hal ini terjadi karena terjadi penyerapan radiasi sinar UV oleh lapisan ozon pada atmosfer menjadi lapisan perbatasan atau transisi antara stratosfer dan mesosfer. Ini biasanya lapisan ini memang dipakai untuk misalkan pesawat pengudara ya. Jadi kalau tadi lapisan troposfer itu bagian makhluk hidup tinggal, kalau stratosfer itu untuk misalnya pesawat pengudara. Yang ketiga lapisan mesosfer. Oke, lapisan mesosfer memiliki ciri-ciri antara lain memiliki ketinggian rata-rata 50 km sampai 85 km dari atas permukaan bumi. Yang kedua, mengalami penurunan suhu dari minus 2 derajat Celcius sampai dengan minus 92 derajat Celcius pada bagian paling atas dari lapisan mesosfer. Yang ketiga, merupakan lapisan tempat terjadinya fenomena aurora karena terjadi proses ionisasi dari kumpulan gas pada lapisan mesosfer. Jadi semakin ke atas suhunya semakin mengecil ya atau semakin dingin.
Kemudian yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer merupakan lapisan bumi keempat dari urutan atmosfer bumi yang memiliki ketinggian dari 85 km sampai 500 km. Urutan termosfer terdiri dari lapisan gas yang memiliki kerapatan yang rendah, serta temperatur pada lapisan atmosfer ini dapat naik sampai 1200 derajat Celcius. Kenaikan temperatur pada lapisan termosfer disebabkan oleh adanya penyerapan radiasi dengan panjang gelombang mencapai kurang lebih 200 nanometer. Pada lapisan atmosfer ini juga terjadi proses ionisasi partikel yang dapat digunakan sebagai jalur perambatan pada gelombang radio. Oke, kemudian lapisan yang terakhir yaitu adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang menyelimuti bumi bagian terluar dengan jarak ketinggian mencapai 1000 km. Di dalam lapisan ini terjadi gerakan atom yang tidak beraturan. Kemudian pada lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas dari lapisan atmosfer lainnya yang sampai pada ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Dengan suhu yang sangat panas, pada lapisan ini menjadi piling atau pelapis pertama pada bumi dari benturan ketika adanya asteroid, meteor, dan benda langit lainnya yang ingin memasuki orbit bumi. Dengan adanya lapisan ini membuat benda langit tersebut hancur akibat benturan dengan lapisan atmosfer tersebut. Oke, demikian penjelasan untuk struktur bumi dan lapisan bumi kali ini. Untuk yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.